Saya seorang ibu rumah tangga yang dulu lulusan sekolah keperawatan. Malu sih kalau saya enggak ya Mas ya, karena domba itu satu ekor aja kalau dihitung udah berapa ya kan, harganya enggak murah. Oh, kalau kok takut kotoran sama bau sih enggak. Karena ya udah biasa ya Mas, dulu perawat juga sama kan, ya megang-megangnya yang kotor-kotor gitu, jadi udah biasa sih. Ya dengan ilmu-ilmu yang dengan kita cari di YouTube, secara otodidak ini kita beli pakan kering, karena ternyata lumayan capek ya kalau tiap hari ngeramban. Awal udah mati, hampir 50% ada Mas. Hampir 50% ada 5 ekor. Dulu saya punya 13 awalnya, itu ada mati sampai 5 ekor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arista, saya pemilik Gria Mendo Farm Asri yang berlokasi di Desa Leban, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. Saya seorang ibu rumah tangga yang dulu lulusan sekolah keperawatan. Saya tertarik di bidang peternakan itu karena melihat peluangnya ya. Dari peluangnya, terus karena ada kesempatan juga, ada yang mau ngerawat. Hanya berawal dari 13 ekor aja. Terus kita mulai merambah dan pindah lokasi. Dulu itu di belakang rumah dan dikomplain sama tetangga karena ada aromanya yang nggak sedap atau apa itu. Terus kita pindah di lokasi ini, di tengah sawah dan jauh dari perkampungan, jadi tidak mengganggu tetangga-tetangga sekitar. Dan sekarang ya seperti ini kondisinya, sudah mulai bertambah, beranak. Dari breeding kita sudah mulai dari kita awalnya 13 dan mulai bertambah dari anak-anak sudah tumbuh besar, dan sekarang kita juga nggak cuman lokal aja. Dulu kita mainnya lokal dan sekarang ada Texel, Moreno, dan juga dari Garut juga ada. Karena kalau lihat dari pasarannya ya Mas, saya dari pasarannya kok banyak sekali yang minat Moreno sama Texel tuh, terutama itu lumayan banyak. Jadi kita mulai mau breeding yang Moreno dan Texelnya ini. Kita masih ke breeding dan mulai merambah ke penjualan juga. Ini sudah mulai mau ya, apalagi nanti mau mendekati bulan-bulan haji, kita mulai penjualan yang lokal-lokal dulu. Pakannya awalnya itu kita rumput odot aja. Terus ya dengan ilmu-ilmu yang dengan kita cari di YouTube, secara otodidak ini kita beli pakan kering, karena ternyata lumayan capek ya kalau tiap hari ngeramban, harus cari rumput. Apalagi kemarin tenaga itu cuma satu, yang harus cari rumput cuma satu orang, jadi kita ganti dengan pakan kering. Terus nanti ada fermentasi juga. Kita dari awal juga ada fermentasi dan juga rumput, belum merambah ke kering. Nah sekarang kita beli pakan kering juga untuk domba-domba kita. Iya, lebih nggak terlalu capek, tenaganya juga. Terus kalau dihitung-hitung kosnya juga sepertinya lebih enakan pakai kering. Tapi walaupun kering juga kita tetap ada rumput hijaunya juga. Iya, kalau untuk breeding itu sebagian memang kita 50-50 Mas. Jadi ada yang hijau sama yang kering. Biar aromanya, ya kotoran kambingnya itu nggak terlalu berbau tajam gitu loh. Kalau pakai pakan hijau terus itu aromanya nggak sedap. Ya kita masih belajar ya Mas, jadinya untuk kos pakannya perkiraan ya belum kita hitung-hitung ya kita kasih makan dulu, yang penting domba bisa sehat, gemuk, nah nanti untuk penjualannya kita baru hitung-hitung. Nah itu dia, kalau malu sih kalau saya enggak ya Mas ya, karena domba itu satu ekor aja kalau dihitung udah berapa ya kan, harganya enggak murah. Kalau orang-orang mungkin pada bisnis kafe atau bisnis warung yang kelihatannya bersih, dengan domba ini ya nggak apa-apa, saya enjoy aja gitu. Dan senangnya apa, kita bisa lihat
kambing lahir bisa besar gitu udah seneng banget. Apalagi udah capek, sehari-hari udah capek, lihat kambing itu udah seneng banget saya. Udah hobi. Oh, kalau kok takut kotoran sama bau sih enggak. Karena ya udah biasa ya Mas, dulu perawat juga sama kan, ya megang-megangnya yang kotor-kotor gitu. Jadi udah biasa sih. Nah, atau kalau seandainya ada yang sakit, luka dibersih-bersihin ya udah biasa kok kayak gitu sih. Nah itu dulu awal-awal tuh kan namanya perawat tuh kan nyuntik ya, kerjanya ada yang nyuntik kayak gitu-gitu. Itu saya waktu mau pertama kali mau nyuntik kambing itu ada rasa takutnya juga, takut salah lokasi, takutnya nanti masuk ke pembuluh darah dan lain sebagainya. Dan sempat waktu pertama kali saya nyuntik kambing dan kambingnya itu mati, itu saya ngedrop banget. Jadi ya saya berusaha belajar aja dulu. Ini soalnya kambing sama manusia kan berbeda. Jadinya kita belajar ini nyuntik kambing lokasinya yang benar yang mana kayak gitu deh. Untuk perawatan kambing ya masih sejauh ini masih membersihkan kandang-kandang dulu. Ini banyak ada yang sakit-sakit kayak orf kayak gitu. Kemarin saya bersihkan, dikoprek-koprek sampai keluar itunya, darahnya itu biar kalau dari manusia itu kan biasanya kalau luka harus dikelupas. Kalau ini kambing juga saya terapkan sama. Kalau ada yang luka itu harus dikelupas sampai nanti keluar darahnya, terus dikasih obat, baru nanti lama-lama bisa sembuh kayak gitu. Kita menerapkannya kayak gitu sih, bandingkan kayak manusia sama kambing gitu aja. Awal udah mati, hampir 50% ada Mas. Hampir 50% ada 5 ekor. Dulu saya punya 13 awalnya. Itu ada mati sampai 5 ekor. Dan itu karena masih awal ya, masih belajar, masih di belakang rumah itu. Dan sekarang udah pindah ke sini, alhamdulillahnya udah berkurang tingkat kematiannya. Hanya kemarin ada 2 sih yang mati, kecempe-cempe kecil itu. Untuk pengalaman selanjutnya ya nanti kita berusaha untuk pelajarin ya kesalahan-kesalahan apa nih yang dulu pernah kita lakukan, kayak mungkin pengobatannya salah. Kadang itu setiap peternak berbeda-beda ya Mas. Ada yang bilang kalau A nggak boleh dikasih ini, kalau yang B nanti peternak B nggak boleh kasih ini sakit ini karena ini gitu. Tapi kita cari hikmahnya aja, mana yang benar kita pelajari. Nanti kalau kita udah ketemu nih yang bagus kayak gini nih, kita terapkan ke peternakan kita. Ya di sini itu kita sistemnya kan semi umbar ya. Jadi di sini karena persawahan, dulu ini sawah, terus kita terapkan juga buat domba-domba yang di atas itu kita umbar kalau siang. Terus mereka cari makan sendiri, nanti kalau udah atau lagi hujan atau udah mulai sore mereka pada masuk sendiri. Tanpa kita suruh tuh mereka udah pada masuk, nanti udah jamnya makan mereka udah masuk sendiri. Jadi karena ini sekarang masih udah sore, jadi belum bisa dikeluarkan kambing-kambingnya. Jadi mungkin lain kali PWK bisa datang ke sini untuk nge-shoot saat siang hari. Ini di sini juga banyak yang membantu. Ini ada satu yang suka cari rumput, itu ada. Terus om saya yang rawat sehari-hari dari pagi sampai malam itu om saya. Dan saya hanya sebagai datang kalau harus sore aja, nanti bersih-bersih, ikut bantu memberi makan. Terus ibu saya juga ada tante-tante saya di rumah yang suka bantu. Ada suami saya yang dia support walaupun dari jauh sana. Suami saya itu kerja di Jepang, dia support banget masalah peternakan kambing ini. Awalnya dia nggak terlalu buat apa sih peternakan kambing gitu. Dan sekarang dia malah lebih semangat tiap minggu, hampir tiap minggu dia beli kambing. Tahu-tahu datang udah ada kambing 10 datang. Loh, ini kambing dari mana? Suami saya yang beli dari sana dikirim ke sini, kita tinggal bayar aja. Kalau untuk sekarang ini populasi domba kita itu ada 85 ekor. Itu dengan pejantan Moreno ada sekitar 6 ekor betina. Kita crosskan sama lokal dan juga domba ini Garut. Itu kita cross. Ya berharapnya nanti akan jadi lebih gede ya, anaknya nanti besar, bisa terus penjualannya juga lebih bagus. Nah ini untuk teman-teman semuanya kalau ingin untuk syukuran, akikah atau nanti kurban bisa datang ke Griamendo Farm, berada di Desa Leban, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. Kita sudah ready, udah banyak stok. Silakan tinggal pilih sendiri, datang ke kandang, main ke sini silaturahmi, kita
selalu ada di kandang. Untuk akekah nanti kita akan mulai dari 1,9 sampai 3 jutaan lah. Itu masih kambing ya, kalau 1,9 itu masih kambing. Nanti kalau ada yang request mau dimasak juga boleh. Nanti ada tim kita yang mengelola kambingnya. Untuk daerah Boja kita free ongkir. Nanti kita kirim pakai armada kita. Nanti kalau di luar Semarang nanti mungkin kita bisa diskusikan lagi berapa ongkirnya. Untuk domba unggulan kita ada Texel, Moreno, sama Garut. Yang lainnya masih lokal. Nanti kita berencana mau tambah lagi yang Dolper. Insya Allah nanti kalau sudah ada yang bisa kita jual dan menjual, nanti kita tambah lagi yang Dolper. Mungkin itu saja cerita singkat dari saya tentang domba-domba kami yang ada di Gria Mendo Farm. Semoga nanti kedepannya kita lebih bisa baik lagi, mengurangi tingkat penyakit domba-domba, tingkat kematiannya juga berkurang, dan mohon doanya untuk kelancaran kita bagi peternak. Saya awalnya yang harusnya kerja di rumah sakit sebagai perawat, saya udah banting setir istilah kata ya di peternakan. Semoga teman-teman di sana juga seandainya pengen peluang lain, jangan menyerah, tetap semangat cari cuan yang banyak. Kita harus bisa. Buat teman-teman keperawatan, teman-teman perawat di luar sana, semangat. Kalian kalau udah bosan jadi perawat, ayo kita cari peluang lain, jadi peternak juga oke. Salam buat peternak-peternak semua di seluruh Indonesia, kita bangkit bersama. Salam ngaret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.